Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i sahabati wa tabi'ina tabi'in alladzina yattabi'una bi ihsanin ila yaumiddin. Khususan ila hadrati jami'i masyayikhina wa syayikhi syuyukhina wa mu'allimina wa sadidina min abaina wa ummatina wa jadadina auladina wa auladi auladina wa talamidina wa sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa nakhusu bidzikri ila hadrati mu'allif hadzal kitab al-qutbur rabbani al-imam Abdul Mawahib Abdullah Wahab Asy-Sya'rani. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'ada 'alaina bi barakatihi amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil haya'i. Faslun utawi iki ku fasal fil haya'i ing dalem nerangaken haya utawa wirang utawa isin. Qala usdawu sapa alaihi salatu wassalam Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, ya Ali yuhi Ali. Ad-dinu utawi agama kulluhu ya sakabehane din iku fil haya'i tetep ing dalem isin. Wa huwa utawi haya iku antakhfadha yen to ngreksa sapa sira ar-ra'sa ing sirah wa ma hawa lan barang kang mengku ing ma wal batna lan ing weteng wa ma lan barang kang madai apa weteng wa ing ma. Fasal tentang rasa malu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu taala wajhah. Wahai Ali, agama itu secara keseluruhan bermuara pada rasa malu. Dalam artian hendaknya kamu menjaga kepalamu. Artinya menjaga kepala, apa panca indera yang ada di kepala, mata, mulut, hidung, telinga, menjaga dari melihat hal-hal yang diharamkan atau dilarang oleh Allah. Menjaga telinga dari mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Menjaga lisan dari mengatakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Terutama akal pikiran. Menjaga akal agar jangan sampai berpikir yang tidak-tidak tentang ciptaan Allah, atau berpikir yang tidak-tidak, atau berburuk sangka dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu menjaga agar jangan sampai perut itu kemasukan hal-hal yang diharamkan oleh syariat, diharamkan oleh Allah. Karena puncak dari segala apa yang ada di dalam pengetahuan agama ini adalah bermuara pada rasa malu. Makanya dalam satu hadis, al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Artinya malu yang bagaimana? Malu apabila melakukan kemaksiatan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malu apabila berbuat dosa di atas buminya Allah. Malu apabila memakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah.
Malu apabila berbuat zalim, berbuat aniaya kepada sesama ciptaan Allah. Dan malu apabila terbersit dalam hati keinginan-keinginan selain Allah. Jadi disinilah pengertian dari al-haya, malu. Karena ketika seseorang itu memiliki rasa malu, artinya menjaga dirinya agar jangan sampai melakukan maksiat, sedangkan dia sendiri tahu bahwa Allah tidak pernah lengah sedikit pun dari mengawasi makhluk-makhluknya. Dalam hal ini, ketika seorang hamba telah menyadari bahwa Allah tidak pernah luput, tidak pernah lalai sekejap pun dari mengawasi hamba-hambanya, maka pengetahuan semacam ini dinamakan muraqabah. Muraqabah itu merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau berpikir kotor takut, mau berpikir yang tidak takut, mau berkeinginan atau punya kerentek atau punya bersitan yang tidak bersitan yang jelek atau bersitan syahwatia atau syaitonia, malu karena Allah Maha melihat apa yang paling tersembunyi dari ciptaannya. Allah tahu. Ketika seorang hamba telah dihinggapi sifat haya, maka tanjakan rohanianya akan semakin naik dari rasa malu menjadi haibah. Tanjakan rohanianya akan naik, beranjak melesat dari rasa malu menjadi haibah. Dari haibah naik menjadi khauf. Dari khauf muncullah roja, pengharapan. Ketika seorang hamba itu telah memiliki rasa malu akan penciptanya yang selalu tidak pernah lengah dari mengawasi dirinya, maka di balik rasa malu itu adalah muncul haibahnya Allah, muncul kewibawaannya Allah, sehingga hamba itu merasa segan, merasa malu, merasa takut untuk bermaksiat di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Dari haibah ini naiklah perasaan takut. Takut kalau berkhianat, takut kalau mendurhakai Allah, takut kalau berbuat zalim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari rasa malu ini terbitlah sifat-sifat terpuji yang lain, sehingga muncullah roja, pengharapan. Sehingga Allah berkenan menarik hamba itu semakin mendekat. Karena dari sinilah terkadang muncul yang namanya wahbah atau wahbi, anugerah-anugerah ketuhanan atau pengetahuan-pengetahuan ketuhanan yang diberikan Allah kepada hambanya yang benar-benar teguh beribadah, teguh menjaga adab, teguh menjaga etika dan tata krama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba, dalam kisah ini banyak dicontohkan pada generasi salafus saleh. Banyak para ulama, para ahli tasawuf itu apabila sedang melakukan safar, apabila melakukan perjalanan, mereka tidak berani meminta belas kasihan orang lain sebagaimana yang ditunjukkan oleh Sayyidi Ibrahim Al-Khawas. Karena apa? Ketika mereka tawakal kepada Allah, maka kepasrahan hatinya kepada Allah dimurnikan, sehingga pengharapannya kepada makhluk ditiadakan dalam hatinya. Hal ini semata karena keyakinan seorang salik bahwa Allah itu maha mencukupi, Allah itu maha kaya, sehingga tidak mungkin Allah tidak memberikan jatah rezeki seorang hamba itu ketika ia
sudah menyerahkan dirinya kepada Allah. Dia percaya bahwa Allah menjamin segala urusannya. Maka dari sinilah dibangun perasaan-perasaan butuh, iftikar, butuh kepada Allah, meniadakan rasa butuh kepada makhluk, meniadakan sifat memohon belas kasihan kepada makhluk. Karena itu adalah kehinaan. Karena orang yang sudah menyatakan mengikrarkan diri untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia harus tafwid. Tafwid itu menyerahkan segala urusannya kepada Allah dengan jalan ikhtiar, entah itu bekerja atau apapun, tanpa mengemis atau meminta-minta belas kasihan orang lain. Ya. Karena seseorang yang telah mengetahui kedudukannya dia selaku hamba Allah, mengetahui betapa agungnya sifat-sifat jamaliyahnya Allah, maka orang itu akan malu mengharapkan atau menyandarkan kebutuhannya kepada makhluk. Rasa keimanannya yang kuat semakin tinggi, semakin kokoh, menjadikan dia lebih dekat kepada Allah, menjadikan dia lebih mengerti akan kedudukan Allah, sehingga dia enggan berharap belas kasihan makhluk, enggan mengharap rasa kasihan atau simpati dari sesama makhluk. Dia hanya beriktimat atau bersandar kepada sifat karomnya Allah Subhanahu wa taala. Hanya bersandar atau mengandalkan sifat karom wal judnya Allah taala, sifat dermawannya Allah Subhanahu wa taala. Ini hal-hal yang ditempuh oleh para kaum sufi, hal-hal yang ditempuh oleh para salik. Metode-metode seperti inilah mereka mengawali perjalanan spiritualnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika di dunia mereka sudah merasakan bagaimananya nikmat taqarrub kepada Allah, nikmatnya dekat kepada Allah. Apabila di akhirat kenikmatan bagi kebanyakan orang adalah masuk ke dalam surga, menikmati nikmatnya surga. Maka bagi orang-orang ahli tasawuf, bagi orang-orang sufi, atau bagi orang-orang yang menempuh jalan ketuhanan, kenikmatan itu adalah melihat wujud Allah Subhanahu wa taala. Wa wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi di akhirat itu ada kenikmatan yang lebih nikmat dari nikmat surga. Apa? Melihat Allah, melihat zat yang selama ini menciptakan kita. Itulah kenikmatan, itulah yang dicari oleh para penempuh jalan ketuhanan, para ulama ahli tasawuf. Karena kalau kita masih menginginkan surga, itu sama halnya kita masih menginginkan makhluk. Maka tujuan yang paling utama adalah mencari puncak dari segala kenikmatan, yaitu ru'yatullah, melihat Allah. Makanya orang-orang ahli sufi, ahli riyadhah, ahli tirakat, ahli menyucikan batin atau membersihkan hati dari kudurat-kudurat, dari penyakit-penyakit batin, itu bisa menikmati, mereka bisa merasakan kedekatan mereka dengan Allah. Mereka bisa merasakan pancaran nur ilahiyah dalam diri mereka. Semakin terangnya, terbukanya hijab-hijab batin, mereka semakin dekat untuk melihat nur Allah. Itu sudah sangat luar biasa. Itulah surga bagi mereka di dunia. Makanya setelah Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan oleh Allah, beliau membawa kekuatan baru. Setelah ru'yatullah, tidak ada lagi yang diinginkan oleh beliau kecuali Allah. Hal inilah yang sedang diburu atau yang sedang dinanti-nanti oleh para penempuh jalan kesufian atau penempuh jalan ketuhanan. Maka tidak heran muraqabah ini tidak akan terjadi apabila dalam diri seorang hamba tidak
terdapat rasa malu. Malu akan keagungan Allah, malu akan sifat belas kasihan Allah, malu akan maha kasih sayangnya Allah, malu akan maha dermawannya Allah. Apabila pengetahuan hamba ini telah sampai pada puncaknya, maka Allah akan menganugerahi hamba itu dengan sifat-sifat ketuhanan. Sehingga karena itulah hamba itu bisa melihat Allah. Maka dalam susunan atau runtutan dari pengetahuan ilmu-ilmu tasawuf, dari takhalli, kemudian tajalli. Seorang hamba bisa tajalli, tidak mungkin memakai sifat-sifat kehambaan. Karena seseorang bisa bertajalli kepada Allah karena dia dipinjami oleh sifatnya Allah. Tidak mungkin sifat ketuhanan bisa dilihat dengan sifat-sifat kehambaan. Proses semuanya adalah dari taubat. Taubat itu tidak harus disertai dengan perasaan malu. Malu karena sudah terlanjur berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah mulai dari awal. Kita mulai dari awal bagaimana cara merintis perjalanan yang indah ini, perjalanan menuju Allah. Kita banyak menerima nikmat dari Allah, tapi ibadah kita, adab-adab kita kepada Allah jauh daripada nikmat yang Allah berikan. Seharusnya muncul rasa malu itu. Kita diberi fasilitas oleh Allah di dunia ini, diberi kemudahan untuk meraih apa yang kita inginkan, tapi ibadah kita justru semakin hari semakin merosot, atau tidak semakin bertambah baik. Seharusnya kita malu, karena bisa jadi di balik nikmat-nikmat yang mudah kita raih itu, justru itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Faslun fil wara'i wallahu a'lam bissawab. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tansanihi. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tansanihi. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tansani ya rabbal alamin. Tawahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.